مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah la syarika lah al-munazzil lil Qur'an fi syahr Ramadan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-Mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di 10 hari terakhir, saat-saat kita merindukan turunnya Lailatul Qadar, kita akan mengaji satu hal tentang apa itu bahagia. What's happiness? Kebahagiaan itu gimana sih? Seorang sahabat yang setia, Abdullah bin Abbas, menyampaikan bahwa bahagia itu pertama adalah qalbun syakir, hati yang penuh dengan syukur kepada Allah. Tidak ada rasa menyesal atas segala usaha, karena dia bersyukur kemudian atas segala ikhtiarnya, dan ketika mendapatkan sesuatu, memperoleh sesuatu, dia bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada sedikit pun hati iri dengki, karena selalu bersyukur atas apa yang dia miliki saat ini. Jiwa yang seperti inilah, hati yang penuh dengan kesyukuran inilah akan bahagia hidupnya. Kedua adalah al-azwaj as-salihah. Bahagia itu manakala pasangan hidup ini saleh dan salihah. Suami punya istri yang salihah, atau istri yang suami yang salihah. Ini akan membawa kebahagiaan. Istri yang salihah sebagaimana dicontohkan oleh Sayyidah Khadijah. Istri salihah itu mensupport bagaimana perjuangan suaminya, usaha suaminya, dan menjaga meluruskan bila ada hal yang kurang berkenan. Luar biasa Siti Khadijah memberikan contoh untuk kita. Ketika Rasulullah ketakutan saat datang wahyu pertama, beliau turun dari gua Hira, lalu dengan gemetar pulang menemui istri tercintanya Khadijah. Dan Khadijah dengan tenangnya, ibarat sejuk udara, sejuk air, menyapa Rasulullah yang galau, yang takut ini. Lalu istirahat Rasulullah diselimuti, dan beliau sampaikan, "Ya Muhammad, tidak akan Tuhanmu menyakitimu, mencelakaimu, karena engkau memberikan ketenangan, engkau menjaga silaturahmi, engkau baik kepada orang-orang banyak, engkau amanah, maka tidak akan Tuhanmu menyakitimu." Lalu dengan begitu penyambutan dan kata-kata yang menyejukkan itulah, Muhammad yang baru saja dideklarasikan sebagai Nabi dan Rasul merasa tenang. Lalu bagaimana Khadijah? Khadijah yang kaya raya itu menghabiskan seluruh hartanya untuk dakwah Rasulullah. Subhanallah. Dan beliau pernah menyampaikan, "Ya Rasulullah, suamiku tercinta, nanti kalau engkau berdakwah lalu harus menyeberangi lautan, dan kekurangan dari kayu yang harus untuk lautan itu atau bahtera itu atau untuk perahu itu, ambillah tulang-tulangku dan gunakan untuk menambah kekurangan kayu-kayu di bahtera itu." Subhanallah. Perjuangan Siti Khadijah luar biasa. Ini contoh istri yang salihah.
istri yang sangat mendukung dakwah usaha suaminya. Inilah bahagia. Subhanallah. Dan istri akan bahagia kalau suaminya saleh seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para pemirsa yang berbahagia, yang ketiga adalah al-aulad al-abrar. Bahagia kita kalau anak-anak kita itu adalah anak-anak yang saleh, yang baik-baik. Anak-anak yang selalu kita doakan dengan Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Menjadi pelipur hati anak-anak yang menyejukkan pandangan karena ketaatannya anak-anak itu kepada Allah dan Rasulnya dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Na'udzubillah, anak-anak yang tidak berbakti itu akan menjadi duri dalam daging, akan menjadi masalah besar bagi seseorang. Maka berbahagia itu diantaranya adalah manakala anak-anaknya anak-anak yang baik, saleh-salehah. Kemudian yang keempat adalah al-bi'ah as-salihah. Bahagia itu kalau ada the nice environment, lingkungan yang menyenangkan. Lingkungan itu bisa dalam satu rumah tangga. Kenapa menyenangkan? Suaminya saleh, istrinya salehah, anak-anaknya saleh-salehah. Semua saling menjaga hak dan kewajibannya, menjaga keharmonisannya. Maka ini terbentuk al-bi'ah as-salihah fil manzil, fil bait. Kita perluas lagi di lembaga semacam Madinah misalnya. Dia akan menjadi al-bi'ah as-salihah manakala semua unsur yang ada di lembaga Madinah ini semuanya menjaga kewajiban dan haknya masing-masing. Kemudian mereka menjaga kesalehan individu dan kesalehan sosial. Maka insya Allah akan terbentuk al-bi'ah as-salihah. Kemudian kelima adalah al-mal al-halal, harta yang halal. Ini salah satu daripada unsur kebahagiaan. Anda akan bahagia manakala yang Anda pegang, yang Anda miliki, yang Anda nikmati itu adalah halal. Harta halal, makanan halal, silaturahmi halal, hubungan halal semuanya. Ini akan menjadi bahagia. Sulit membayangkan kalau suatu keluarga oleh orang tuanya, ayahnya atau suaminya diberikan harta yang haram, dari korupsi, manipulasi, dari mencuri, naudzubillah min dzalik, dari riba, naudzubillah min dzalik. Ini jauh dari bahagia, jauh dari bahagia. Bahkan diancam oleh hadis, kalau tubuh ini membesar karena ada daging yang dari yang haram, maka tidak akan itu masuk di surga Allah. Ya, jadi kalau salah satu orang atau seorang itu tumbuhnya, jiwanya, badannya semua ini dari harta yang haram, maka jauh daripada surga. Dia akan diharamkan masuk surga karena ada harta yang haram. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keenam, agar kita itu bahagia dunia dan tentunya di akhirat, adalah at-tafaqquh fid din, memperdalam, mengaji, menguasai ilmu agama dan mempraktekkannya. Tahu makna Al-Fatihah yang dia baca dengan baik,
dan menghayatinya, sehingga saat sholat dia bisa menikmati sholatnya, dialog dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia merasa bahagia dengan itu, dan subhanallah, ini akan terpancar dalam kehidupannya karena kemampuan agamanya, kefahaman agamanya menjadi bermakna, berbuah. Orang yang mendalami agama dengan mengikuti pengajian-pengajian atau kajian-kajian ini tentunya akan mengarah kepada kebahagiaan. Keluarga yang diliputi oleh ilmu pengetahuan tentang agama dan juga ilmu-ilmu yang lain, insya Allah keluarga itu akan penuh dengan hikmah, karena persoalan-persoalan hidup pasti akan terjadi, akan ada di keluarga itu. Namun karena ilmu yang dimiliki, ilmu agama maupun ilmu yang lainnya oleh keluarga itu, maka tidak akan segera marah kalau ada masalah, tidak akan segera ambil tindakan kekerasan dan sebagainya, karena dia bisa mengontrol emosi, mengontrol nafsunya karena tafakuh fiddinnya ini, dan itu kebahagiaan yang luar biasa. Terakhir, jemaah yang dirahmati Allah, para pemirsa yang berbahagia, bahagia itu adalah kalau umur barakah. Ini yang ketujuh, umur barakah ini mewujudkan kebahagiaan. Umur barakah itu adalah umur yang setiap saatnya mempunyai nilai, makna, ada value. Jadi tidak hanya sekedar mengalir waktu saja, tetapi setiap waktu dia lalui dengan penuh kenikmatan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, penuh dengan hablum minallah, hablum minannas. Jadi waktu umurnya ini penuh dengan arti. Al-waktu ibadah, waktu bagi orang yang memiliki keberkahan umur, waktu adalah ibadah, baik ibadah dalam vertical relation maupun horizontal relation, baik hablum minallah, hablum minannas, wa hablum minal kainat, semua selain Allah, kepada manusia, kepada tanaman, kepada benda-benda, semuanya dia jaga dengan kebaikan, maka insya Allah umurnya umur yang barakah. Itu 7 hal yang membuat kebahagiaan duniawi itu insya Allah akan teraih. Pertama adalah qalbun syakir, hati yang dipenuhi rasa syukur kepada Allah. Kedua, al-azwaj as-salihah, pasangan hidup yang salihah atau salih. Kemudian ketiga, al-aulad al-abrar, anak-anak yang baik, yang mempunyai kebaikan dalam hidupnya. Ketiga, keempat adalah al-bi'ah salihah, lingkungan yang bagus. Harta yang halal, yang kelima. Keenamnya adalah tafaqquh fiddin, mendalami agama, dan ketujuhnya adalah umur yang barakah. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian tentang kebahagiaan yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadza wal afu minkum. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.